Beda Golkar kan enggak, P3 kan enggak, PKN enggak, artinya video ya. Dali, tapi memori yang memori. Dia nak kalau no memori. Mama di belah tu. Mama di belah tu. Lanjut. Apa nih? ada informasi yang salah pada DPP, ada hal-hal yang dilewati, ada mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi mekanisme itu dibuat dalam pleno rapat pengurus harian, artinya bagaimana keputusannya nanti. Biasanya PLT itu mempersiapkan definitif. Definitif itulah muswilu. Melalui muswilu. Iya, muswilu. Menunjukkan oleh DPP. Tidak, secara demokrasi dah ada ketua demokrasi itu muswilu. Harusnya kebiasaan itu PLT itu untuk mempersiapkan definitif itu muswilu, artinya biasa wakil kedua. Memang begitu kebiasaan dari Partai PAN anggaran dasar rumah tangga. Itu wakil kedua di posisi itu ada Ayah Leman, Sulaiman Ali. Beliau seharusnya yang jadi PLT untuk mempersiapkan muswilu. Seharusnya surat penunjukan PLT pertama itu oleh DPP ada hal yang melanggar ADART. Di situ dikatakan kalau menunjuk PLT itu harus salah satu wakil ketua. Tapi yang kejadian kan sekretaris yang ditunjuk. Memang ini kekuasaan di DPP. Kemudian dalam perjalanan tanggal 29 kita rapat. Rapat itu membahas agenda yang lain. Nah, diinformasikan ke sana seolah-olah keputusan rapat itu merekomendasikan supaya PLT ini dikukuhkan menjadi definitif. Tidak ada itu. Pokoknya surat itu sudah sampai ke DPP. Ya. Di diktum surat DPP itu, di diktum mengingat surat hasil keputusan rapat DPW PAN tanggal 29 Juni mengusulkan menetapkan saudara PLT ketua untuk menjadi ketua definitif. Kan tidak ada keputusan itu. Kami waktu itu keputusannya adalah satu, masalah piltek anggota DPRA, DPRK yang baru diputuskan nanti akan dilaksanakan setelah pelantikan di provinsi dan di semua kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua, masalah kan di situ di diktum surat untuk PLT itu harus menetapkan menyusun pengurus yang definitif. Artinya ini melaksanakan muswilu. Kembali nggak dilakukan. Kemudian kami kaget tiba-tiba kok keluar surat pengukuhan definitif. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman mengusulkan diri untuk menjadi sekretaris nggak definitif ya, PLT juga, sekretaris PLT. Di anggaran dasar kita, siapapun yang ditunjuk itu dasarnya adalah hasil keputusan rapat DPW. Ini nggak ada keputusan rapat. Jadi tidak boleh didengar, kok saya mau jadi sekretaris, boleh diaminin oleh DPP, nggak begitu. Diputuskan dulu di rapat pengurus harian, baru mengusulkan ke sana nama si A, si B, si C. Bukan person yang mengusulkan. Ini person-person mengusulkan diaminin oleh DPP di yang definitif ini. Yang enggak lah saudaraku Irfan Nusir sebagai sekretaris. Tanpa mekanisme rapat sebenarnya, Pak? Nggak ada.
Itulah yang kita ingin koreksi di DPP ini, yang kita ingin sampaikan supaya ini kan PAN ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan partai itu semua lengkap. Berdasarkan diktum tadi bahwa menjelaskan bahwa ini ada mekanisme yang sama. Nah, oleh karena itu pengurus DPW PAN hari ini jelas ini supaya mekanisme partai itu jalan sesuai dengan aturan. Nah, yang kedua kita berharap bahwa para sesepuh partai, ada Pak Farhan, ada Pak Azwan, kemudian ada yang lainnya, kita bisa mengharapkan pada beliau ini adalah bisa untuk menengahi sekaligus juga mendinginkan persoalan ini supaya ini bisa nanti melahirkan kepemimpinan yang betul-betul demokratis, kepemimpinan yang betul-betul mendapat kepercayaan dari rekan-rekan DPW. Karena saya lihat dari pertama ini ada proses lobby yang terselubung untuk pengangkatan PLT, termasuk kenapa PLT dari sekretaris. Di mekanisme partai kita PLT kalau misalnya ketua berhalangan atau mengundurkan diri, tetap ketua satu atau POK yang menjabat sementara PLT. Kemudian selanjutnya PLT ini adalah tugasnya menjalankan rutinitas partai dan juga dalam mempersiapkan melakukan musyawarah. Ada keputusan nanti kita tunggu dalam keputusan dari DPP. Itu untuk sementara kan kantor di mana? Ya, Kalau aktif kenapa? Libur.